Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Perubahan adalah sebuah keniscayaan di dalam kehidupan kita. Bahkan Tuhan juga ingin mengubah hidup kita semakin hari semakin serupa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Terus terang, kita memang menyadari bahwa perubahan adalah sebuah keniscayaan. Tapi, apakah kita senang dengan perubahan? Mungkin kita berkata bahwa perubahan itu baik. Namun ketika kita menghadapi sebuah perubahan, mungkin ada banyak di antara kita yang tidak nyaman dengan perubahan itu. Meskipun kita tidak mengakui bahwa kita tidak suka perubahan. Namun dari respons kita mengenal diri kita lebih senang dengan status quo, bukan? Karena perubahan itu membutuhkan adjustment, penyesuaian diri kembali. Dan kita tahu adjustment itu, penyesuaian diri, membutuhkan effort, usaha yang lebih. Dan mungkin bagi kita itu sangat merepotkan. Namun Tuhan kita ada kalanya mengizinkan kita masuk dalam perubahan itu. Bagaimana respon saudara jikalau Tuhan menghendaki perubahan itu? Mari kita membaca Kejadian 35. Allah berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah, pergilah ke Betel. Tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau, kakakmu." Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, "Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh." Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat Sikem. Sesudah itu berangkatlah mereka, dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka, sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Lalu sampailah Yakub ke Luz yang di tanah Kanaan, yaitu Betel. Ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Didirikannya lah mezbah di situ dan dinamainya tempat itu El Betel, karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ ketika ia lari terhadap kakaknya. Ketika Deborah, inang pengasuh Ribka, mati, dikuburkannya lah ia di sebelah hilir Betel di bawah pohon besar yang dinamai orang pohon besar penangisan. Setelah Yakub datang dari Padan Aram, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Firman Allah kepadanya, "Namamu Yakub. Dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu." Maka Allah menamai dia Israel. Lagi firman Allah kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, beranak cuculah, dan bertambahlah banyak. Satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu, dan raja-raja akan berasal daripadamu. Dan negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak akan kuberikan kepadamu dan juga kepada keturunanmu." Lalu naiklah Allah meninggalkan Yakub dari tempat ia berfirman kepadanya. Kemudian Yakub mendirikan tugu di tempat itu, yakni tugu batu. Ia mempersembahkan korban curahan dan menuangkan minyak di atasnya. Yakub menamai tempat di mana Allah telah berfirman kepadanya, Betel. Sesudah itu berangkatlah mereka dari Betel. Ketika mereka tidak berapa jauh lagi dari Efrata, bersalinlah Rahel. Dan bersalinlah itu sangat sukar. Sedang ia sangat sukar bersalin, berkatalah bidan kepadanya, "Janganlah takut, sekali ini pun anak laki-laki yang kau dapat."
Dan ketika ia hendak menghembuskan nafas sebab ia mati kemudian, diberikannya nama Benoni kepada anak itu. Tetapi ayahnya menamainya Benyamin. Demikianlah Rahel mati. Lalu ia dikuburkan di sisi jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Yakub mendirikan tugu di atas kuburnya, itulah tugu kubur Rahel sampai sekarang. Sesudah itu berangkatlah Israel, lalu ia memasang kemahnya di seberang Migdal Eder. Ketika Israel diam di negeri itu, terjadilah bahwa Ruben sampai tidur dengan Bilha gudik ayahnya, dan kedengaranlah hal itu kepada Israel. Adapun anak-anak lelaki Yakub 12 orang jumlahnya. Anak-anak Lea ialah Ruben anak sulung Yakub, kemudian Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, dan Sebulon. Anak-anak Rahel ialah Yusuf dan Benyamin. Dan anak-anak Bilha, budak perempuan Rahel ialah Dan serta Naftali. Dan anak-anak Silpa, budak perempuan Lea ialah Gad dan Asher. Itulah anak-anak lelaki Yakub yang dilahirkan baginya di Padan Aram. Lalu sampailah Yakub kepada Ishak ayahnya di Mamre, dekat Kiryat Arba. Itulah Hebron, tempat Abraham dan Ishak tinggal sebagai orang asing. Adapun umur Ishak 180 tahun. Lalu meninggallah Ishak. Ia mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Ia tua dan suntuk umur. Maka Esau dan Yakub, anak-anaknya itu, menguburkan dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Sikem merupakan tempat yang diinginkan Yakub untuk tinggal setelah dia keluar dari rumah mertuanya, yaitu Laban. Namun apa mau dikata, saudara-saudara, ketika dia tinggal di Sikem, maka ada peristiwa yang tidak membuat dia nyaman di sana. Tapi dia pun tidak tahu apa yang dia harus perbuat. Apakah pesan firman Tuhan dari bagian firman Tuhan ini bagi kita? Saudara, yang pertama-tama, dari kisah ini kita tahu bahwa perintah Tuhan itu lahir dari Tuhan yang mengasihi kita dan mengenal kita. Saudara, peristiwa yang terjadi di Sikem, yaitu Dina diperkosa oleh Sikem, lalu orang-orang di Sikem dibunuh oleh Simeon dan Lewi. Tentulah peristiwa ini membuat Yakub merasa tidak nyaman dan tidak aman di sana. Namun Alkitab tidak menceritakan bagaimana dan apa yang akan Yakub kerjakan. Namun dalam bagian firman Tuhan hari ini, Tuhan memerintahkan Yakub untuk keluar dari Sikem dan pindah ke Betel. Saudara yang kasih dalam Tuhan, memang Yakub tidak nyaman di Sikem. Namun kepindahan dari satu kota ke kota yang lain dengan begitu banyak bawaan dan keturunannya dengan kambing domba bukan merupakan kabar baik. Karena itu adalah sebuah perubahan yang sangat merepotkan sekali. Dan bukan itu saja. Pada zaman itu, perjalanan yang cukup jauh melewati beberapa tempat kota sangat membahayakan bagi Yakub dan keluarga. Namun Tuhan memerintahkan Yakub keluar dari Sikem dan pindah ke Betel. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan mengenal Yakub. Tuhan tahu pergumulan Yakub dan Tuhan mengasihi Yakub. Saudara, demikian juga dengan kita. Ada kalanya kita tidak nyaman dengan perintah Tuhan, bukan? Karena perintah itu ada kalanya kita pikir merepotkan kita, menyusahkan kita, bahkan kita berkata ini mustahil saya kerjakan. Lalu kita berpikir bahwa perintah itu tidak baik. Tuhan tidak kenal saya. Tuhan tidak mengerti saya. Namun dari peristiwa ini kita baru tahu. Justru perintah Tuhan itu keluar karena Tuhan mengasihi kita.
Karena Tuhan tahu pergumulan kita. Karena Tuhan mengenal kita. Karena Tuhan punya rencana atas hidup kita. Memang ketika Tuhan memerintahkan sesuatu, maka terjadi perubahan dalam hidup kita. Dan perubahan itu memang ada kalanya kita tidak merasa nyaman. Namun marilah kita seperti Yakub, bersikap taat kepada apa yang diperintahkan Tuhan. Karena kita percaya Dia mengasihi kita dan punya rencana yang baik dalam hidup kita. Yang kedua, saudara, kisah dari Yakub ini mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu mengingatkan kita kepada pengenalan kita pertama kali kepadanya dan dengan komitmen kita mula-mula kepadanya. Saudara, kalau kita membaca ayat yang pertama di pasal 35, jelas sekali Allah ingin mengingatkan Yakub akan pengenalannya kepada Tuhan pertama kali dan kepada komitmennya. Allah berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ, dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau, kakakmu." Saudara, ketika Tuhan memerintahkan Yakub berpindah dari Sikem ke Betel, maka ada kalimat seperti ini, "Buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu." Saudara, saya percaya Yakub masih ingat peristiwa itu, bukan? Karena pada saat itu dia bermimpi, dia berjumpa dengan Tuhan. Lalu dia berkata dia tidak sangka di sini ada Tuhan juga. Dan saudara, yang menarik adalah dia punya komitmen kepada Tuhan. Jikalau Tuhan menyertai dia di dalam perjalanannya dan melindungi dia, maka Tuhan akan menjadi Allahnya. Dan dari apa yang dia miliki, dia akan memberikan 1/10 kepada Tuhan sebagai rasa syukur dan rasa hormat. Saudara, peristiwa itu peristiwa yang sudah lama, bukan? Dan Allah mengingatkan kepada Yakub akan pengenalannya pertama kali kepada Tuhan di Betel. Dan Tuhan mengingatkan komitmen Yakub bahwa ketika Allah menyertai dia, maka Tuhan akan menjadi Allahnya dan dia akan komit kepada Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, diingatkan oleh Tuhan adalah anugerah Tuhan. Karena kita manusia seringkali lupa. Yang sering kita lupa adalah kebaikan Tuhan. Yang seringkali kita lupa adalah janji kita. Yang seringkali kita lupa adalah komitmen kita. Dan Tuhan adalah Tuhan yang setia. Dan Dia selalu ingin mengingatkan kita akan pengenalan kita kepadanya, akan janji kita kepadanya, komitmen kita kepadanya, supaya hati kita dibangkitkan kembali untuk mengasihi Tuhan. Saudara, dunia ini bisa membuat kasih kita terus luntur kepada Tuhan. Karena dunia selalu menawarkan segala sesuatu yang kita anggap kita perlu. Sehingga kita lebih mencintai apa yang di dunia ini daripada kita mencintai Tuhan. Saudara, ketika Tuhan mengingatkan kita akan pengenalan kita yang pertama kepada Tuhan Yesus, akan komitmen kita kepada Dia, saudara, biarlah kita bersyukur. Karena itu adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Apakah komitmen kita sudah luntur? Biarlah Tuhan mengobarkan hati kita kembali. Yang ketiga, saudara, dari kisah ini Tuhan menunjukkan bahwa Dia melindungi dan menyatakan kepemilikannya atas orang pilihannya. Kepindahan Yakub dari Sikem ke Betel harus melalui daerah-daerah yang dia tidak kenal.
termasuk daerah-daerah yang tidak kenal Dia. Dan kita tahu, saudara-saudara, itu sangat membahayakan Yakub. Oleh karena itu, ketaatan Yakub penuh dengan resiko. Kalau Yakub memperhitungkan resiko bahayanya, kemungkinan dia tidak akan mau pergi. Namun, Yakub tetap pergi. Apakah bahaya itu tidak ada? Tetap ada. Namun Tuhan, Dia menyatakan kedahsyatannya menyertai Yakub dan keluarga dalam perjalanan. Sehingga orang-orang sekitar yang ingin membahayakan keluarga Yakub, mereka pun ketakutan, tidak berani menyentuh Yakub dan keluarga dalam perjalanannya. Saudara, seringkali ketika kita mau taat kepada Tuhan, maka kita perhitungkan resiko-resiko itu, bukan? Kita perhitungkan apakah resikonya besar. Kalau resikonya kita anggap besar, maka kita mulai mempertimbangkan apakah saya memilih jalan lain, bukan jalan ketaatan. Namun saudara, peristiwa ini memberitahukan kepada kita, memang ketaatan ada resiko, ada harga yang harus dibayar. Namun saudara, ada satu hal yang perlu menjadi perhitungan kita, bahwa penyertaan Tuhan akan menyertai orang-orang yang mau taat di dalam rencananya. Dan penyertaan Tuhan itu adalah perlindungan bagi kita. Dan Dia sendiri menyatakan kepemilikannya atas orang-orang pilihannya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita percaya Tuhan Yesus, maka Tuhan memberikan kita Roh Kudus yang menyertai kita. Dan Roh Kudus itu merupakan tanda kepemilikan Tuhan atas diri kita. Dan Roh Kudus terus menyertai kita. Sehingga di dalam hidup kita, ketika kita mau taat kepadanya, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu ragu. Mari kita berjalan di dalam pimpinannya. Karena Dia yang memberikan perintah kepada kita, Dia setia dan menyertai kita dengan kuasa dan kasih-Nya. Mari saudara, belajar taat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan, Engkau tidak pernah abai kepada kami orang-orang milik-Mu. Tuhan yang mempedulikan kami, Tuhan juga yang menyertai kami. Seringkali ya Tuhan, ketaatan kami sangat dipengaruhi oleh resiko-resiko yang kami perhitungkan. Kalau resiko terlalu besar, kami seakan-akan tidak mau taat kepada Tuhan. Tapi hari ini kami belajar, Tuhan yang memberikan perintah, Tuhan juga yang setia menyertai. Tuhan juga setia melindungi. Tuhan juga setia memberkati. Ya Tuhan, tolong kami. Dari firman Tuhan hari ini, iman kami lebih bertumbuh, bersandar kepada Tuhan. Ketika kami menghadapi perubahan-perubahan yang Tuhan sediakan bagi kami rela menjalaninya, bukan dengan kekuatan kami, tetapi atas penyertaan Tuhan kepada kami. Bahkan ketika perubahan itu membuat kami tidak nyaman, ajar kami ya Tuhan, taat kepadamu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.